Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat datang kembali di channelnya Bang Java ya, Java Gaming. Oke lah ya, pada video kali ini gue bakalan ngebahas tentang PSU ya. Kita bakalan mengembangkan tentang video yang lalu tentang masalah monitor tiba-tiba mati, dan banyak banget di komentar gue temuin ya pada tanya yang aneh-aneh gitu ya, terutama yang masalah PSU ini ya. Banyak ini yang masalah PSU, bahkan ada pertanyaan yang unik juga di sini. Yang paling unik ini nih ya Bang, kalau kasus saya saat nonton film atau main game layar monitor tiba-tiba mati. Ini nih yang paling aneh menurut gue, belum pernah ngalamin gue ya. Jadi sekedar catatan di sini, gue itu bukan ahli ya, jadi gue cuma sharing pengalaman sesuai yang gue pernah alamin gitu. Nah, yang pertama ini tentang PSU ya, guys. Jadi misal apa itu? Ini nih. Misal kalian punya PC ya kan? Punya PC, apalagi kalau PC gaming ya, dengan spare part dalam seperti VGA card ya kan, ada SSD dan hard disknya juga yang lumayan banyak gitu. Biasanya hard disk tuh lebih dari satu biasanya. Nah, itu kemungkinan kebanyakan di PSU juga bisa gitu. Pengalaman gue kayak gitu. Jadi gue pernah pakai PSU 500 watt ya kan, 500 watt. Nah, sedangkan gue pakai hard disk itu ada 3, SSD 1 biji, RAM-nya 2 biji ya kan, RAM 2 biji, tambah fan kipas ya, kipas yang buat PC ada RGB-nya itu ada 3 biji, sama yang kipas nggak ada RGB-nya itu satu. Intinya kalau total kipas tuh ada sekitar 5 lah ya. Ditambah belum lagi kipas CPU yang ada RGB-nya juga. Nah, RGB ini kan juga memangkas daya juga ya kan, membutuhkan daya yang lumayan ya banyak ya bisa dibilang ya. Jadi di sini gue bakalan ngebahas tentang PSU. PSU kalau menurut gue pribadi ya. Jadi menurut gue pribadi ini ya, soalnya gue ini masuknya gamer carry hore, jadi gue ngerakit PC kentang ya kan, dengan ya modal seadanya ya kan. Jadi gue nggak mungkin beli yang spare part mahal lah guys ya. Jadi gue juga tahu. Jadi gue bikin channel ini buat kalian yang sekiranya punya dana pas-pasan tapi tetap pengen bisa menikmati namanya PC gaming ya. Jadi PSU kalau menurut gue itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah PSU yang nggak pure, maksudnya nggak pure itu PSU, misalnya ada PSU tulisannya 500 watt, tapi sebenarnya daya yang dia hasilkan atau yang mampu dia angkat itu nggak pure 500 watt itu, jadi kurang gitu. Cuma embel-embelnya aja 500 watt tulisannya ya. Nah, akan tetapi sebenarnya PSU tersebut tidak mampu mengangkat daya 500 watt sesuai dengan yang tertulis di dalam promonya kayak gitu. Itu yang pertama ya kan. Ini biasanya PSU abal-abal, anggap aja yang ya harga 300.000 ke bawah udah dapat baru 400 kayak gitulah. 500 ke bawah lah anggap aja kayak gitu ya. 400 ke bawah lah anggap aja kayak gitu. Misal kalian beli PSU harga 400 ribuan ya ke bawah, dan udah dapat PSU baru ya kan, dan disitu tertulis 500 watt atau 600 watt anggap aja kayak gitu ya kan. Itu bisa dipastikan kalau gue pribadi nggak yakin gitu kalau itu pure segitu gitu. Ya kemungkinan cuma tulisannya doang 500 atau 600 ya itu kan, tapi daya yang dihasilkan kalau menurut gue nggak sampai segitu ya kan. Nah, yang kedua adalah pure 600 atau pure ya. PSU pure 600 atau 500 pure itu namanya eh, daya yang dihasilkan sesuai dengan yang tertulis gitu. Jadi misal kalau kalian cari di all shop gitu, cari aja PSU pure 600 atau pure 500, biasanya ada kan. Dan kemarin gue juga habis beli, dan tentu aja second gitu kalau gue beli, soalnya dana terbatas ya kan. Kalau second itu beli ya modal 300 ribuan udah dapat pure 600 watt gitu, itu udah cukup mumpuni gitu loh ya. Dan kalau selama PSU kalian itu pure itu ya otomatis bakalan kuat ngangkat gitu loh. Kuat ngangkat soalnya apa? Soalnya daya yang mampu dia angkat sesuai dengan yang tertulis di labelnya. Kalau 600 watt juga dia 600 watt. Jadi misal PC kalian itu membutuhkan daya total 600 watt, dia masih kuat ngangkat gitu loh. Anggap aja 550 atau sampai 600 maksimal kan, dia masih kuat ngangkat gitu.
Sedangkan kalau nggak pure itu, misal tulisannya 600 watt, nanti PC kalian butuh daya 600 watt atau 550, ternyata nggak kuat ngangkat, otomatis PC kalian tiba-tiba mati sendiri gitu. Biasanya kalau masalah PSU ini ya, PC-nya itu mati, tiba-tiba mati, langsung restart lagi. Itu yang pertama, kasus yang pernah gue alamin ya. Atau yang kasus kedua, biasanya monitornya doang yang mati. Karena kalau kalian pakai VGA eksternal, biasanya pasti ada komponen yang dikorbankan gitu. Ibaratnya daya yang nggak kuat ngangkat, otomatis ada komponen yang kinerjanya nggak maksimal. Nah, kalau yang gue sering alamin, biasanya monitornya tiba-tiba mati sendiri kayak gitu kan. Soalnya gue kan pakai VGA eksternal, jadi nggak kuat ngangkat, jadi mati sendiri monitornya, harus di restart dulu. Atau kemungkinan dia tiba-tiba restart sendiri kayak gitu juga bisa. Nah, itu ya PSU jenis yang kedua kalau menurut gua. Jadi ada yang non pure, yang kedua ada yang pure ya. Nah, dan jenis yang ketiga ini adalah PSU dengan merek ya, merek terkenal lah tentunya, atau ya bermerek lah, dan ada embel-embelnya 80 plus. Nah, itu 80 plus biasa, 80 plus silver, 80 plus bronze, gold, dan seterusnya. Nah, kalau maksudnya 80 plus ini apa sih Bang? Atau kalau misal PSU yang nggak ada 80 plusnya nggak kuat ngangkat? Enggak ya. Kalau menurut gue pribadi, ini sepengalaman gue ya. Jadi bedanya PSU yang ada plus 80 plusnya sama yang nggak ada 80 plusnya, selama sama-sama pure ya. Sama-sama pure misalnya 600 watt, dia daya yang mampu diangkat juga pure 600 watt. Itu nggak ada bedanya, tetap kuat buat kalian ngangkat PC gaming kayak PC gue ini pakainya nggak ada plus plusnya sekarang. Kalau dulu pakai yang plus gue tapi rusak, jadi gue belum bisa beli lagi. Jadi gue beli yang second kemarin ya di all shop. Gue beli yang 600 watt yang pure lah, yang pure 600 watt. Walaupun nggak ada embel-embel plusnya. Cuma kalau ada embel-embel plusnya itu kayak lisensi gitu. Jadi efisiensi dayanya. Jadi misal kalian pakai PSU 600 watt yang pure biasa ya kan, sama PSU 600 watt yang pure plus ada embel-embel 80 plusnya, itu kalau untuk pemakaian jangka panjang ya kan, efisiensinya itu kalau untuk masalah kelistrikan bakalan lebih hemat yang ada embel-embel plusnya, karena dia efisiensi itu emang dari segi pemakaian dayanya kayak gitu loh. Jadi ini nggak berhubungan dengan PSU nya kuat atau enggaknya, tapi lebih ke penghematan dayanya ya kayak gitu. Jadi kalau kalian, tapi meski kalian beli PSU ya yang ada embel-embel 80 plusnya, itu kalian juga harus mikir pakai logika lah. Soalnya banyak juga di pasaran ya, banyak di pasaran PSU yang aslinya nggak ada lisensi 80 plus, tapi dia dikasih sendiri embel-embel 80 plus, alias PSU abal-abal yang merek apa kayak gitu kan, yang nggak terkenal, yang harganya kayak nggak masuk akal. Misal kita cuma dikasih harga 300.000 atau 400.000 udah dapat PSU 600 watt, wah 80 plus bronze atau 80 plus silver. Itu kayak kalau gue pribadi kayak nggak terlalu yakin gitu loh, nggak terlalu yakin ya. Kalau kalian mau nyoba-nyoba ya silahkan, tapi kalau gue pribadi nggak terlalu yakin. Mendingan kita nambahin sekitar 300 ribuan ya, beli yang harga 700-800 ribuan itu udah pasti gitu loh. Jadi dari segi komponen udah kelihatan, juga terjamin, merek juga udah terjamin kayak gitu kan. Sekalian kalau memang mau beli yang kayak gitu ya, sekalian yang sekitar 700-800 ribuan, itu normalnya kayak gitu. Bahkan untuk beberapa merek terkenal, untuk yang 600 watt itu bisa di atas 1 jutaan loh, 1,2 1,5an ya. Itulah, jadi kalau belanja juga mikir logika. Itu cuma itu aja. Jadi bedanya satu PSU abal-abal ya, yang dimana dia tulisannya yang misal 600 watt tapi nggak sesuai dengan daya yang dihasilkan, yang mampu dia angkat, nggak sesuai dengan faktanya. Yang kedua adalah PSU pure, dimana dia daya yang mampu dia angkat sesuai dengan yang tertulis di stempelnya, di logonya ya. Dan yang ketiga adalah dia pure plus memiliki lisensi 80 plus. Nah, jadi gue cuma membaginya menjadi 3 ini aja ya. Adapun nanti untuk
jenis-jenis 80 plus, ada yang biasa, bronze, silver, itu udah banyak yang ngebahas. Oke. Lalu yang terakhir ini, jadi bagaimana Bang cara kita menentukan berapa sih PSU yang dibutuhkan untuk PC kita? Nah ini nih banyak yang nggak tahu. Misal, Bang PSU gue udah 550 watt atau 600 watt loh Bang. Gue cuma pakai VGA ini, misal RX 570 atau 580 loh. Ini harusnya udah kuat, bla bla bla. Maksudnya kayak gini loh, kuat atau enggaknya itu tergantung juga sama komponen-komponen yang kalian pakai gitu. Jadi ada kalkulasinya guys, ada kalkulasinya. Jadi ini nah, ini gue nemu kayak situs ya. Ini situs-situs kayak gini nih. Nah ini kalian bisa cek-cek di bagian kalkulator kayak gini ya. Nah di sini ya kan, untuk misal CPU yang kalian pakai itu apa ya kan? Ini namanya Callmaster.com ya. Ini adalah power supply kalkulator. Kita pakai soket apa dulu ya? Pakai soket misal kalian AMD ya pilih AMD. Ini gue contoh aja ya, gue pakai Intel. Soket gue Intel, oke. LGA 1155 ya kan. Model Core i5 ya 3570. Punya gue 3570 guys. Ya ini nih. Core i5 3570. Nah, ini. Ini ya kan. Ini untuk apa ini? Mobonya, Mobo plus CPU-nya dia membutuhkan daya 147 watt ya. 147 watt ini cuma untuk apa ini? Mobo ya, motherboard sama PSU-nya doang ya kan. Dan di sini untuk motherboardnya juga berpengaruh. Misal kalian pakai ATX ya kan, atau micro ATX atau mini ATX atau ya tergantung. Jadi gue coba pakai biasanya rata-rata ya, kalau untuk budget minim itu pakai micro ya, micro ATX ya. Gue pakai micro ATX. Jadi bakalan berubah lagi di sini menjadi 137 watt. Ya kan? Ada micro ATX, mini ATX ya kan? Sama ATX biasa ya. Kalau mini ATX 107 watt, tapi jarang yang pakai mini ATX guys ya. Rata-rata micro ATX. Oke, gue pakai micro ATX di sini. Dan untuk GPU ya, ini VGA-nya brandnya apa yang kalian pakai? Kalian bisa cek di sini. Gue di sini pakai RX AMD ya, RX 580. RX mana? RX ini 580 ini yang gue pakai ya. RX 580 Max Selection 1 ya. VGA ini kalau kalian punya lebih dari 2 VGA kalian isi 2. Kalau enggak ya kalian isi 1 ya kan. Oke. Nah, untuk RAM-nya ini kalian pakai RAM berapa keping ya? Ya kan? Berapa giga? 16 GB atau 8 GB ya kan? Nah, dan DDR-nya DDR4 atau DDR3. Di sini gue pakai DDR3 ya. 8 GB ada 2 keping. Ya, jadi totalnya 16 ya kan, 16 GB. Langsung kalian pakai SSD apa enggak? Di sini gue pakai SSD 1 keping ya untuk sistemnya. Ya. Dan SSD gue 256 GB. Nah, ini SSD gue ya, antara 20 sampai 256 pakai yang ini. Oke. Jumlahnya ada berapa keping? Di sini gue pilih 1 karena SSD cuma 1 buat install sistem sih kalau gue ya. Nah, untuk harddisknya kalian pakai harddisk apa enggak? Kalau gua awalnya pakai harddisk ya kan, 3,5 ya, 3,5 harddisk ya, 7200 rpm ini yang gue pakai, 3,5 7200 rpm, dan totalnya itu ada 3 nih, kayak gini ya kan. Kalau optical drive ini misal kalau PC kalian miliki kayak buat itu kan, masukin CD kayak gitu. Nah, kalau sekarang PC udah nggak ada sih rata-rata ya. Nah, ini udah gue anu semua ya, mulai dari hard disk, SSD, RAM, GPU, motherboard sama CPU. Ini yang masih ibaratnya kalkulasi normalnya aja. Dan your common PSU watt is 388 watt. Ini untuk buat ngangkat ini semua. Ini belum termasuk kayak misal kalian pasang PCIe tambahan ya kan, pasang USB tambahan, langsung pasang alat-alat lainnya ya kan, mouse, keyboard, belum lagi kipasnya ya kan. Kipas, tahu kan, kipas buat PC ya, kipas di dalam PC, langsung kipasnya ada RGB-nya apa enggak dan yang lain ya kan.
belum sound. Nah, ini aja udah 388 watt buat ngangkatnya ini guys, ya kan. Jadi kayak gitulah. Jadi kalau kalian belinya PSU yang kelas-kelas murah, kelas biasa, kemungkinan kalau bilang PSU gue udah gini bang, udah 500 udah gini tapi mati, nah itu kemungkinan ya dari PSU kalian gitu loh. Kemungkinan yang pertama tadi udah gue bilang, mungkin daya yang mampu diangkat PSU itu tidak sesuai dengan fakta yang tertulis karena terlalu abal-abal, mungkin mereknya nggak terkenal dari yang lain ya kan. Atau yang kedua emang ada komponen yang udah lemah dari cacat pabrik. Dan yang ketiga itu mungkin kemungkinan awalnya ya emang melebihi beban yang mampu dia angkat, awalnya bisa dipakai langsung ya karena udah sering ngangkat beban di atas yang mampu dia apa ya, di atas kemampuan dia, jadi dia makin hari makin lemah gitu loh. Nah mendingan kalau gue pribadi dulu beli, gue second aja. Gue pernah beli PSU itu 1200 watt ya, bekas mining second gue beli, harganya dulu 1.200.000, 1200 watt tapi guys 1.200.000 itu udah platinum 80 plus platinum. Itu gue pakai bertahan selama sekitar 2 tahun, habis itu rusak udah. Gue mau benerin sih aslinya, tapi di sini nggak ada tukang reparasi PSU. Jadi akhirnya gue beli lagi, ini masih dalam perjalanan ya, OTW. Jadi gue beli PSU yang 600 watt yang pure ya, nggak ada plus-plusnya lah, yang penting bisa dipakai sih kalau gue. Nanti kalau ada duit beli yang bagus lagi, harganya lebih murah juga, sekitar kalau kemarin itu 250.000 second, 600 watt pure ya, pure loh ya. Pokoknya kalau selama itu pure kuat kayak gitu aja udah. Tapi kalau ini seperti yang gue pakai sekarang ini PSU darurat ya, PSU built-in dulu, bawaan dulu kayak selama gua ya kan. Terus udah mereknya udah amburadul, nggak ada 80 plusnya, mereknya juga murahan gitu. Ini 500 watt, 500 watt tulisannya 500 watt, tapi ini buat ngangkat nggak kuat, jadi gue terpaksa harus ngurangin. SSD-nya cuma tinggal satu yang gue pasang, harddisk satu, SSD satu, itu yang gue pasang. Sama kipas semua gue copot semua, nggak ada yang gue nyalain kipasnya. Cuma satu kipas kecil yang ukuran 80, yang 80 mm yang gue pasang di bagian belakang. Soalnya buat ngebantu apa, mengurangi suhu ya. Dan untuk casingnya gue buka karena takutnya kalau kepanasan kan. Soalnya kipasnya gue matiin semua, gue lepas semua. Dan ya itulah pengalaman gue, jadinya bisa dipakai buat editing kayak gini, buat ngerekam bisa. Tapi kalau buat main game nggak kuat ya, langsung auto coit, otomatis. Padahal 500 watt loh, ini 500 watt guys, 500 watt. Tertulisnya kayak gitu ya, langsung mati. Jadi moga aja ini pengalaman gue bermanfaat buat kalian dan bisa ngasih masukan buat kalian ya dalam memilih PSU. Adapun kalau ada yang pengen ditanya-tanyain lagi, silahkan tanyakan di kolom komentar. Insya Allah nanti bakalan gue jawab semampu gue ya, sebisa gue lah, sebagaimana yang gue tahu ya. Seperti inilah, insya Allah bakalan gue jawab ya, sesempat gue tapi ya. Thank you ya, see you in next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.